Gua mau tanya sesuatu loh. Kenapa dalam 20 tahun terakhir tiba-tiba dunia peduli banget sama yang namanya LGBT? Iklan di mana-mana, warna pelangi, film anak-anak sekarang mulai muncul karakter LGBT. Bendera pelangi berkibar di kantor pemerintahan barat. Bahkan bulan Juni resmi jadi Pride Month secara global. Lo pikir itu semua kebetulan atau jangan-jangan ada yang ngatur? Gue mau kasih lo data negara yang paling pro LGBT di dunia ini adalah pertama Jepang, Korea Selatan, seluruh Eropa Barat, Kanada, Amerika Serikat. Sekarang gue tunjukin angka kelahiran mereka. Jepang, angka kelahiran menurun, butuh 2,1 untuk bertahan. Korea Selatan kelahiran terendah sepanjang sejarah. Spanyol, Itali, Jerman, mereka mengalami hal yang sama, yaitu penurunan angka kelahiran. Artinya apa? Mereka punah dalam beberapa generasi. Dan di saat yang sama, media di negara-negara itu penuh dengan konten LGBT. Gue cuma mau tanya hal sederhana. Kalau lu jadi penguasa dunia dan lo mau kurangi jumlah penduduk suatu negara, cara paling halus apa yang lo lakukan? Perang? Terlalu kasar. Penyakit? Nanti dituduh bioteror. Kelaparan kelihatan jahat. Tapi kalau lu promosiin gaya hidup yang secara alami menurunkan angka kelahiran, siapa yang bisa protes? Mereka bilang ini soal hak asasi, mereka bilang ini soal cinta, mereka bilang ini soal kesetaraan. Gue gak bilang itu semua salah, tapi lo harus lihat polanya. Sekarang gue sebutin nama-nama yang mendanai gerakan LGBT secara global. Satu adalah George Soros. Berapa yang dia kasih adalah ratusan juta dolar untuk apa? Untuk kesetaraan. WHO dan PBB, organisasi dunia yang tiba-tiba bikin pedoman soal LGBT. Mereka tekan negara-negara berkembang untuk terima ini semua. Yang terakhir Hollywood, setiap film pasti disisipkan karakter LGBT. Bukan karena mereka peduli, tapi karena ada dana dan insentif pajak. Lo pikir mereka peduli? Mereka peduli sama pasar dan pasar ini menguntungkan. Ini yang paling serem dan gak pernah dibahas media. Siapa yang diuntungkan dengan LGBT? Industri tit. Mereka butuh obat HIV seumur hidup. Kalian pasti tahu. Yang kedua adalah industri hiburan. Film LGBT laku keras. Konser berbayar. Merchandise pelangi. Dijual politik. Isu LGBT jadi alat pemecah belah selama publik sibuk debat soal ini. Tidak ada yang lihat korupsi. Tidak ada yang lihat kekayaan mereka. Tidak ada yang lihat agenda sebenarnya. Sekarang gue kasih lo perspektif sejarah. Yunani kuno terkenal dengan homoseksualitasnya. Apa yang terjadi? Mereka runtuh ditaklukkan Romawi. Romawi kuno juga melegalkan homoseksual secara luas. Apa yang terjadi? Mereka runtuh diserbu kaum barbar. Setelah itu, selama 1.500 tahun lebih, peradaban manusia dibangun di atas keluarga tradisional. Bapak, ibu, anak, agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Semua sepakat soal ini, bukan kebetulan. Mereka tahu keluarga adalah unit terkecil peradaban. Hancurkan dulu keluarganya, hancurkan peradaban. Gue nggak bilang semua LGBT jahat. Gue nggak bilang mereka sadar ikut agenda ini. Banyak dari mereka hanya hidup jujur dengan apa yang mereka rasa. Tapi lu harus tanya ke diri lo sendiri. Kenapa tiba-tiba dunia peduli dalam 20 tahun ini terhadap LGBT? Padahal homo sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi tidak pernah dipromosikan sebesar ini. Kenapa sekarang? Kenapa harus anak-anak yang jadi target? Kenapa sekolah-sekolah di barat mengajarkan gender teori ke anak umur 5 tahun?
Itu bukan pertanyaan homofobia, itu pertanyaan logis dari orang yang masih punya otak. Lihat negara-negara yang masih bertahan, Rusia, mereka larang propaganda LGBT ke anak-anak. Apa yang terjadi? Dihujat seluruh dunia, kena sanksi, disebut homofobik. Cina, mereka batasi konten LGBT di media. Apa yang terjadi? Ditekan dunia internasional. Indonesia, alhamdulillah ya, masih punya nilai agama kuat, tapi lihat serangan dari luar setiap hari. Ada yang coba masuk dari film, ada yang masuk lewat musik, ada dari media sosial. Mereka ingin Indonesia seperti Eropa. Angka kelahiran drop, generasi muda bingung jati dirinya. Akhirnya imigran masuk, penduduk asli punah. Dengar baik-baik, ini bukan soal benci. Gue nggak benci siapa-siapa. Ini soal melihat pola. Kalau sesuatu menguntungkan segelintir orang di puncak dan merugikan mayoritas manusia di bawah, itu bukan kebetulan. Itu desain, dan LGBT dalam skala global menguntungkan siapa? Menguntungkan industri. Tit, ya, menguntungkan industri hiburan, menguntungkan politisi, menguntungkan penguasa global yang ingin kurangi populasi. Apakah menguntungkan lo? Apakah menguntungkan keluarga lo? Apakah menguntungkan masa depan lo? Jawab sendiri. Gue tutup dengan ini, kamu bebas hidup seperti apapun, itu hak lo. Tapi jangan buta dengan terima semua yang dikasih ke lo tanpa lo cek dulu. Mereka kasih lo kebebasan sambil diam-diam mengambil masa depan lo. Mereka kasih lo hak sambil diam-diam mengambil anak cucu lo. Mereka kasih lo pride sambil diam-diam mengambil peradaban. Dan lo tepuk tangan, lo angguk setuju, lo bilang itu kemajuan. Padahal lo lagi ditikam dari depan dan lo sendiri yang pegang pisaunya. Pikirkan, gue tahu video ini kontroversial, gue tahu banyak yang akan benci, tapi gue di sini bukan untuk cari popularitas, gue di sini untuk kasih perspektif yang tidak akan pernah lo denger di TV. Kalau lo berani lihat kenyataan, share ke teman lo yang masih percaya semua ini. Kebetulan, komentar apakah ini kebetulan atau skenario. Karena mereka ingin lo diam, mereka ingin lo takut, mereka ingin lo patuh. Jangan kasih mereka kemenangan semudah itu.